Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatul Islam, bitahiyatul min dinikum, bitahiyatul ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah masih bertemu lagi bersama Pak Mupri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik ananda yang solih dan solihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat bertatap muka walaupun melalui via video pembelajaran, Masya Allah, tetapi tidak mengurangi rasa semangat dari ananda untuk belajar, rasa semangat ananda untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Baik ananda yang salih dan salihah, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, ananda yang salih dan salihah, Pak Mupri mau mendengar dulu semangat dari ananda semuanya. Siap? Seperti biasa, kalau Pak Mupri kan selalu mengajak ananda untuk tepuk semangat dua. Masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat silakan ananda semuanya berdiri. Oke, ikutin Pak Mupri ya. Tepuk semangat dua. Semangat. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa sejenak ya, agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mau menjadi orang yang beruntung? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kita setiap melakukan aktivitas apapun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikutin Pak Pria. Wahid, Isnin, Salasa. Angkat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Baik ananda, silakan angkat tangannya, kedua tangannya diangkat, tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilancarkan dalam menuntut ilmu ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyerap ilmu, dalam memahami ilmu ya. Baik, ikut Pak Pria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik ananda yang saleh dan salihah, selanjutnya kita sebelum kita masuk materi ya, Pak Mupri review sedikit ya materinya tentang ini dia. Baik ananda yang sholih dan sholihah, kemarin kita sudah pernah belajar Asmaul Husna, bukan? Tentunya kamu tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan terindah. Asmaul Husna menunjukkan betapa suci dan agungnya Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Serta Asmaul Husna sendiri dapat membedakan antara sifat Allah dengan makhluk ciptaannya. Ananda-ananda yang solih dan solihah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi.
Allah Maha Kaya yang memberikan manusia berbagai karunia-Nya. Kemudian kita pernah belajar mengenal Al-Alim. Al-Alim berarti yang Maha Mengetahui. Allah adalah zat yang mengajarkan kita dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan Allah meliputi yang ada di alam semesta dan di akhirat. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah mengetahui semua rahasia manusia. Sebelum kita masuk materi hari ini, Pak Mupri mau bertanya, siapa yang Maha Mendengar? Benar sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ananda yang solid dan soliha, adapun materi kita pada hari ini yaitu mengenal makna As-Sami. Ayo, siapa yang tahu apa itu As-Sami? Benar sekali, As-Sami adalah Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar. As-Sami berarti Maha Mendengar. Allah adalah Tuhan yang Maha Mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar tidak dengan telinga seperti kita manusia ini, karena Allah memiliki pendengaran yang berbeda dengan makhluknya. Allah mendengarkan semua ucapan kita, baik secara lisan, berbisik-bisik, bahkan ucapan seseorang di dalam hatinya. Allah mendengar semua perkataan kita, bahkan apa yang terlintas dalam pikiran dan apa yang dirasakan dalam hati. Jadi, kalau kita ingin berkata, kita ingin berucap dan berbicara, maka berbicaralah yang baik-baik. Ya, niatnya juga niat yang baik, ya, karena Allah itu Maha Mendengar, ya, segala ucapan, baik itu kita ucapkan langsung maupun masih di dalam hati kita. Setiap perkataan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu harus kita senantiasa berbicara yang baik-baik, seperti mengucapkan Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mempelajari tentang makna Al-Wahhab, kemudian tentang Al-Alim, ya. Bagaimana kita mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, atau Masya Allah, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas, ya. Misalnya kita berbicara di dalam hati, kemudian kita ditutup dinding, kemudian kita di dalam rumah itu di dalam kamar yang tertutup tembok-tembok, Allah masih tetap mendengar, ya. Allah masih tetap mendengar, ya. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti mendengarnya. Oleh karena itu, setiap kita melakukan sholat, ya, kita harus doa, ya, agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus niatkan doa kita dengan baik, doanya yang baik, ya, ananda yang solih dan soleha. Allah dengan sengaja menciptakan dua telinga untuk kita agar lebih banyak mendengar suara-suara di sekeliling kita, ya. Mendengar suara rintihan kaum yang mengharap pertolongan sesama manusia, ya, dan mendengar nasihat-nasihat yang datang dari berbagai penjuru, ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, ya. Adapun contohnya, kalau kita mau mendengarnya baik. Contoh, ketika kita ingin mendengarkan orang mengaji, ya, boleh, ya. Kita mendengarkan ceramah, ya, boleh. Kita mendengarkan mendengarkan nasihat dari orang-orang tua kita, boleh. Nah, yang tidak boleh kita mendengarkan kejelekan orang. Ya, nggak boleh itu. Misalnya, si A melapor, si B ini seperti ini. Nah, itu tidak boleh kita dengarkan. Ya, kita jauhin hal-hal yang mendatangkan keburukan bagi kita, ya.
Baik ananda yang soleh dan soleha, adapun cara kita meneladani Asmaul Husna As-Sami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ya, menjaga perkataan dan perbuatan sebaik mungkin ya dari hal-hal yang membawa kita kepada dosa ya. Kedua yaitu tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Oke, ananda yang solih dan soleha, itu ada 3 contoh ya kita meneladani Asmaul Husna As-Sami dalam kehidupan sehari-hari. Baik ananda yang solih dan soleha, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Pak Mupri ada tugas untuk ananda semuanya, yaitu tugas kita membuat project ya, membuat proyek ataupun membuat video ya tentang Asmaul Husna ya. Yang pertama tentang pengertian dari Al-Wahhab, kemudian pengertian dari Al-Alim, yang ketiga yaitu pengertian dari As-Sami. Kemudian berikanlah contoh-contohnya ya. Ya, silakan divideokan di video dan dikirim ke GC ya di Google Classroom. Terima kasih ananda yang solih dan solihah. Tetap semangat ya, walaupun kita belajarnya dari rumah, oke? Jangan lupa untuk mengulangi materi yang Pak Mupri sampaikan. Insya Allah pekan depan kita akan PH ya, PH Asmaul Husna ya, materi Asmaul Husna dari materi 1 sampai materi 3 ya, yaitu tentang Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Oke ananda yang soleh dan soleha, Pak Mupri akhiri dulu ya. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Anda yang soleh dan soleha, sebelum kita tutup, Pak Mupri sedikit mereview kembali materi kita tentang As-Sami. As-Sami yaitu Allah Maha Mendengar. Baik ananda. Sebelum Pak Mupri tutup, Pak Pri ingatkan lagi ya untuk selalu belajar, untuk selalu merojaah kembali pelajaran-pelajarannya ya di rumah ya bersama ibu, ayah, umi, abi ya, ataupun bersama kakak ataupun sama saudara yang lainnya ya. Dan juga jangan lupa jaga iman kita, jaga imun kita, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, tilawah kita, dan jaga hubungan kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan bersama tetangga kita ya. Baik ananda, sebelumnya kita tutup, kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Mupri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Buat apa malas, buat apa marah, males itu tak ada gunanya. Buat apa marah, buat apa males, marah itu tak ada gunanya.